Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat dan karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Meskipun dengan segala keterbatasan dan hambatan yang ada karena wabah pandemi yang melanda negeri ini. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato, yang kami hormati para pimpinan lembaga pendidikan, panitia penyelenggara, dan rekan-rekanku sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih pada kesempatannya pada saya untuk menyampaikan sebuah pidato mengangkat tema peningkatan kualitas mutu pendidikan. Pada tanggal 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada tanggal itu pula telah lahir salah seorang putra terbaik bangsa yang berperan penting dalam peradaban umat manusia, khususnya di dunia pendidikan. Ya, Ki Hajar Dewantara. Tapi pada hari itu pula, kita selalu menengok ke belakang, sudah sejauh mana kualitas mutu pendidikan yang ada di negeri ini. Karena pendidikan bisa jadi baru sebatas seremoni belaka. Belum menyentuh pada inti dan hakikatnya. Apa tujuan dari pendidikan? Supaya pintar dan dapat nilai bagus. Supaya dapat ijazah dan mudah bekerja. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah memerdekakan manusia. Merdeka seperti apa? Selamat raganya, bahagia jiwanya. Karena pendidikan faktor pembentuk utama kehidupan manusia dan yang menjadi pembedaan dalam manusia dan makhluk hidup lainnya. Di era 4.0 kita dipaksa berubah ke dalam era digital. Tapi sayangnya, pendidikan paling lambat berubah atau bahkan tidak berubah sama sekali. Mengapa demikian? Karena sampai saat ini, guru masih merasa paling pintar dan paling benar daripada siswanya. Ruang kelas yang tidak memerdekakan siswanya sehingga suasana belajar menjadi tidak menyenangkan dan bahkan menjadi beban. Terlepas dari setuju atau tidak, dalam survei kemampuan pelajar dalam program International Student Assessment PISA di tahun 2019 menempatkan Indonesia di posisi ke-72 dari 77 negara yang ada di dunia. Bercokol di 6 terbawah, bahkan di bawah negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam. Padahal anggaran pendidikan kita di tahun 2020 mencapai 505,8 triliun. 20% dari total APBN. Tidak berkontribusi signifikan terhadap kualitas mutu pendidikan. Padahal dengan tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, mengamanatkan kepada pemerintah negara Republik Indonesia untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan apa? Meningkatkan mutu pendidikan. Ada 3 faktor dalam menentukan kualitas mutu pendidikan. Yang pertama, tenaga pengajar atau lembaga pendidikan. UNESCO melakukan survei di tahun 2016 dalam Global Education Monitoring menempatkan Indonesia di posisi keempat dari 4 negara berkembang. Karena tenaga pengajar menjadi komponen utama pendidikan, belum sejahtera. Faktor yang kedua, sarana prasarana. Dalam survei tersebut menyebutkan 75% standar layanan pendidikan yang ada di Indonesia belum memenuhi standar layanan mutu yang baik dan layak. Dan faktor yang ketiga, regulasi atau kebijakan. Persatuan Guru Republik Indonesia menilai pendidikan yang ada di Indonesia mengalami kemunduran. Mengapa demikian? Karena pemerintah terlalu sibuk berkutat dengan berbagai macam masalah. Ijazah, kurikulum, dana bantuan sosial, dan lain sebagainya. Tidak fokus pada hasil lulusannya. Lantas bagaimana solusinya? Berdasarkan ilmu yang saya pelajari dalam teori manajemen, ada total quality management yang dapat kita adaptasi. Ada 3 fokus utama yang dapat kita gunakan. Yang pertama, fokus kepada pelanggan. Pelanggan di sini siapa? Tenaga pengajar dan peserta didiknya. Fokus yang kedua, yakni fokus kepada output. Output di sini apa? Kualitas lulusannya tentunya. Dan fokus yang ketiga adalah fokus jangka panjang serta berkesinambungan. Nah, kualitas mutu pendidikan ini perlu dapat penyelesaian dengan segera dan serius dan menjadi tanggung jawab kita bersama, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Lembaga pendidikan, orang tua, pelajar, bahkan sektor industri di dunia usaha. Ini tanggung jawab kita semua. Universitas terbuka menjadi salah satu contoh yang telah melakukan terobosan dalam pendidikan jarak jauh. Bahkan dia menjadi wahana fasilitas pendidikan untuk siapapun dan dimanapun. UT telah disurvei oleh ICDE yang membuktikan bahwa standar layanan mutu pendidikan di universitas terbuka sudah layak sesuai dengan di negara lainnya.
Kiranya gagasan ini dapat menjadi cambuk untuk kita semua, para pelaku di dunia pendidikan. Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ingin hati pidatonya disambung, apa daya waktunya telah selesai. Saya Imam Herudin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.